guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasir Rasulin Allo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat penjelasan tentang populasi dan sampel serta macam-macam penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Nah, suatu penelitian, khususnya penelitian yang dimaksud untuk menarik generasi, sangat berkepentingan dan permasalahan dalam sampel. Nah, permasalahan tentang bagaimana mengambil sampel dari suatu populasi sehingga hasil-hasil penelitian terhadap sampel dapat melahirkan kesimpulan yang berlaku umum bagi seluruh populasi. Nah, salah satu bagian dalam kepentingan adalah menentukan populasi dan sampel penelitiannya terlebih dahulu. Nah, kegiatan penelitian banyak dilakukan dengan menggunakan penarikan sampel. Karena dibandingkan dengan metode sensus, penarikan sampel ini lebih praktis, hemat biaya, tidak memakan banyak waktu dan juga tenaga. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengertian populasi. Nah, kata populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Jadi populasi itu adalah jumlah penduduk. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, populasi berarti seluruh jumlah penduduk di suatu daerah, jumlah orang atau pribadi maupun ciri-ciri yang sama. Jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu. Jadi populasi itu bukan cuma manusia, populasi juga bisa seperti hewan, populasi tumbuh-tumbuhan. Itu bukan cuma populasi pada manusia. Nah, populasi dalam istilah statistik khususnya yang berkenan dengan penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Oke. Nah, populasi dalam setiap penelitian harus disebut secara tersurat yang berkenan dengan besarnya anggota populasi serta penelitian yang cukup. Oke. Populasi merupakan suatu universe, yakni wilayah generasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, beberapa pendapat ahli tentang pengertian populasi ini seperti populasi berasal dari bahasa Inggris atau population yang berarti jumlah penduduk. Nah, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek dan juga subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Itu yang pertama. Yang kedua ini menurut Ridwan mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran menjadi objek penelitiannya. Yang ketiga menurut Margono. Nah, menurut beliau populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu kita tentukan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis populasi atau jenis-jenis population. Populasi yang dikemukakan sebelumnya yang saya jelaskan tadi secara sedikit maka populasi menjadi amat beragam karena populasi ini saja menurut beberapa ahli itu berbeda-beda. Jadi populasi menjadi amat beragam menurut para ahli. Nah, populasi dilihat dari penentuan sumber data. Populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan juga populasi tak terhingga. Nah, populasi terbatas ini yaitu populasi yang memiliki sumber yang jelas batasnya secara kuantitatif. Misalnya 5.000 orang pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa pelajar di pesantren 10 tahun, lulusan pendidikan
Timur Tengah, dan lain-lainnya. Yang kedua ini populasi tak terhingga. Nah, populasi tak terhingga ini adalah populasi memiliki sumber data yang tidak dapat dikemukakan atau batas-batasnya secara kuantitatif. Tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya di Indonesia yang berarti jumlah harus dihitung sejak dari pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Nah, dilihat dari kompleksitas objek atau subjek atau sifat populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi homogen dan juga populasi heterogen. Populasi homogen ini adalah populasi yang keseluruhannya individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama satu sama lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua ini populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif menjadi memiliki sifat-sifat individual yang dimana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Populasi yang menggunakan keseluruhan anggota populasinya disebut dengan sampel total atau sensus. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian sampel. Nah, kata sampel ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu sample, yang berarti contoh. Nah, sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, perlu dibedakan di sini istilah sampel dan juga sampling. Nah, kalau sampel ini merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian. Jika sampling cara yang digunakan untuk mengambil sampel itu sendiri. Nah, beberapa pendapat ahli tentang pengertian sampel. Yang pertama itu menurut Murray. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih mewakili populasi tersebut. Yang kedua menurut Suharsimi 2002 banding 109. Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatas dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Nah, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis sampel. Nah, teknik-teknik non-random hanya relevan digunakan untuk yang bersifat eksplorasi atau penjajakan, bukan untuk menarik inferensi terhadap populasi. Nah, mengenai kememadaian jumlah dari satu sampel, pada prinsipnya semakin besar jumlah sampel akan semakin kecil. Nah, jumlah sampelnya akan semakin kecil. Kemudian kesalahan inferensi yang dikarenakan kesalahan sampel, faktor variabilitas atau tingkat heterogenitas populasi ikut mempengaruhi kemungkinan kesalahan sampel dan juga karenanya semakin heterogen suatu populasi, semakin besar jumlah sampel yang sebaiknya diambil. Nah,
Secara sederhana, sampel penelitian dapat diklarifikasikan dalam dua jenis, yaitu sampel probabilitas dan juga sampel non-probabilitas. Nah, sampel probabilitas ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, yang kedua ini ada sampel non probabilitas. Nah, sampel ini setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel, ya. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik pengambilan sampel. Nah, teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel pada hakikatnya untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel populasi. Hal ini dapat dicapai apabila diperoleh sampel yang representatif. Artinya, sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya. Nah, dalam penentuan sampel ada 4 harus dipertimbangkan untuk menentukan besarnya sampel yang diambil sehingga dapat diperoleh gambaran yang representatif dan populasinya. Nah, keempat faktor yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama tingkat keseragaman dari populasi. Semakin homogen populasi, semakin kecil sampel yang diambil. Yang kedua, tingkat presisi atau ketepatan dan ketelitian yang dihendaki dalam penelitian. Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, semakin besar anggota sampel yang harus diambil. Nah, yang ketiga, rencana analisis dikaitkan dengan kebutuhan untuk analisis. Nah, kadang-kadang besarnya sampel masih belum muncul kebutuhan analisisnya, sehingga mungkin diperlukan sampel yang lebih besar. Yang terakhir atau yang keempat, teknik penentuan sampel yang digunakan. Penentuan ukuran sampel dipengaruhi oleh teknik penentuan sampel yang digunakan. Nah, jika tekniknya yang digunakan tepat atau representatif, sampel juga terjaga. Teknik ini juga tergantung pada biaya, tenaga, dan waktu yang disediakan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang saya sebutkan tadi atau ada kekurangan penjelasan. Saya meminta maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.